Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemarin hari Selasa tes. Enggak jujur dekat yang mantul suaranya. Kemarin hari Selasa tes saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemarin hari Selasa untuk kesekian kalinya Jokowi dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Bukan artinya Jokowi menang, tetapi memang dicari-cari agar kita kalah. Dibilanglah itu pendaftaran CLS kurang dari 60 hari dari sejak somasi. Itu hanya alasan saja, sebab pada hakikatnya sejak 16 April tahun lalu masalah ini sudah berkembang. Jadi Jokowi, Upah miliar dan Rektorat serta Polri sudah tahu, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk kesekian kalinya Pengadilan Negeri di Indonesia ini masih tunduk kepada Jokowi. Ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak akan berhenti menggugat masalah ijazah ini. Sekarang gagal, besok kita ulang lagi. Bulan Mei kita ulang lagi. Hari-hari kebangkitan nasional. Mei gagal, Juni kita ulang lagi. Tetapi sebetulnya masih ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita punya Mahkamah Agung, ada the Supreme Court yang merdeka dari berbagai kekuasaan, termasuk kekuasaan pemerintah. Mestinya Mahkamah Agung dengan berbagai macam bukti, bahkan bukti-bukti itu sudah ada sejak 2016 ketika Pak Menteri mengungkapkannya di dalam Jokowi Undercover. Sudah berarti 10 tahun yang lalu masalah ini muncul ke permukaan. Bahkan kalau kita lihat sejak tahun 2005 ketika Jokowi memasukkan berbagai macam ijazahnya untuk menjadi wali kota Solo, lalu menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden, itu sudah 21 tahun yang lalu. Jadi tidak ada alasan itu 60 hari keterlambatan mengajukan somasi kepada pengadilan. Itu adalah alasan yang dicari-cari.
Tapi masih ada satu hal lagi. Mahkamah Agung dengan bukti-bukti yang ada sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya 2005, sejak 2005 Mahkamah Agung sudah mengumpulkan punya banyak bukti. Dia bisa tinggal memerintahkan kepada kepolisian RI untuk menangkap Jokowi, untuk mengajukan jadi pengadilan karena telah berbohong selama 20 tahun. The Supreme Court Amerika Serikat sekarang ini sedang memerintahkan Kongres Amerika Serikat untuk menangkap Donald Trump. Jadi kita jadi malu punya Mahkamah Agung yang diam saja. Tidak hanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun bisa meminta MPR untuk menangani permasalahan ini. Permasalahan yang tidak tuntas selama 21 tahun. Ini negara-negara gila. Ini negara-negara yang tidak mempunyai keadilan dan kebenaran. Negara yang memporak-porandakan hukum. Saudara-saudara, demikian juga Prabowo. Prabowo sebagai presiden ini presiden gadungan. Dia tunduk bertekuk lutut kepada Jokowi dan menjadi pelindung Jokowi dan tidak mau bertindak apapun terhadap Jokowi, karena Jokowi lah yang membuat dia menjadi presiden. Jokowi lah yang membuat dia, Prabowo Subianto, bisa berjabatan tangan dengan Donald Trump. Donald Trump, Yahudi, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat semua mengapresiasi Jokowi karena Jokowi tunduk kepada Barat, karena Jokowi tunduk kepada Amerika, karena Jokowi tunduk kepada Yahudi. Demikian pula Prabowo Subianto melindungi Jokowi. Prabowo Subianto ini harus dimakzulkan sebagaimana Donald Trump juga di dalam proses pemakzulan. Saudara-saudara, kejahatan Jokowi selama 20 tahun tidak hanya sekedar korupsi yang sudah dibuktikan oleh siapa? Tom Lembong kasih duit sama dia. Nadia Makarim duit sama dia. Demikian juga barusan Yakut, mantan Menteri Agama, bahkan Bahlil juga setor duit kepada Jokowi. Jokowi mempunyai banyak duit untuk membayar Prabowo Subianto dan segala kabinetnya, kabinet Dracula-Draculi, kabinet The Walking Dead, juga bayar MPR, juga membayar kekuasaan pengadilan. Jokowi serta Prabowo Subianto adalah satu paket rejim yang harus dijatuhkan segera. Dan oleh karena itu, pada saatnya yang sekarang ini nanti, entah bulan Mei, entah bulan Juni, entah bulan Agustus, sebelum tahun ini berakhir, sebelum Januari ayam berkokok tahun 2026, maka mari kita menggeruduk MPR, menggeruduk MPR untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 dan menjatuhkan Prabowo Subianto, membentuk pemerintahan baru yang menjadi cita-cita kita bersama. Proklamasi kemerdekaan, adil dan makmur, aman dan sentosa, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa dunia. Inilah NKRI yang kita
cita-citakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.